Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan disampaikan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Hartanto. Ustadz Hartanto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtalun ويقبلون بعد ما حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله واستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التابعون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله. Sudah Mas Ari? Sudah dibacakan. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah Jihadi Rahimahullah. Selanjutnya akan disampaikan sambutan oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Gudian yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Robingun. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita tidak jemu-jemunya, tidak henti-hentinya menjadikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa dipertemukan kembali lewat kajian jihadi virtual dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita, uswah kita, suri teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada segenap pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Yang kami hormati Ustadz Profesor Mukhtasar, alhamdulillahirabbil alamin. Lama sekali kita gak jumpa. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Prof. Dan Bapak, saudara sekalian, kami aturkan selamat bergabung kembali dalam jihadi ini. Dan kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah Gudian tidak banyak yang kami sampaikan. Yang pertama saja kita hanya menyampaikan selamat tahun baru 1440 Hijriah. Dan mudah-mudahan dengan tahun baru ini kita jadikan suatu momentum sebagaimana yang akan kita kaji bersama Profesor Mukhtasar pada pagi hari ini. Sebagai momentum untuk kita bersama-sama bermuhasabah.
mengevaluasi diri, baik kita sebagai individu, khususnya umat muslim, maupun kita sebagai keluarga, dan juga kita sebagai lembaga Persyarikatan Muhammadiyah. Lebih luas lagi kita hidup bermasyarakat ini. Mari dari segi ini kita muhasabah. Apa yang telah kita berbuat di tahun-tahun yang lewat. Sehingga dengan kita bermuhasabah, melihat apa yang telah kita perbuat sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai warga, bahkan pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah, apa yang telah kita perbuat. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita menatap hari esok untuk lebih baik lagi mengarungi kehidupan ini sebagai individu, lebih berkualitas, lebih berislami, lebih meningkat dalam segala hal, terutama dalam hal peribadatan kepada Allah. Sebagai keluarga, mudah-mudahan keluarga kita senantiasa berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagai persyarikatan, harapan kami ke depannya, persyarikatan kita Muhammadiyah khususnya di cabang Budian ini senantiasa lebih luas, lebih berkualitas, lebih banyak manfaatnya kepada umat untuk menuju kehidupan yang islami. Sebagaimana nanti tema yang akan disampaikan pada kesempatan kajian virtual oleh Profesor Mukhtasar ini, yaitu kita mengaktualisasikan makna hijrah ini dalam kehidupan yang Islam. Demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Mukhtasar atas kesediaannya memberikan kajian pada pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Budian, Bapak Dr. Andes Haji Robingun yang telah memberikan sambutannya. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki sesi utama yaitu paparan kajian yang akan disampaikan oleh narasumber beliau Ustadz Profesor Dr. Andes Mukhtasar Samsudin, Magister Jumarinura, Filosofi Doctor of Art. Perlu kami sampaikan, beliau adalah guru besar Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, sekaligus beliau juga dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Beliau dalam pidato pengukuhan guru besarnya menyampaikan judul Konsep Fundamental Kecerdasan Buatan Artificial Intelligence dalam Kritik Filsafat Timur. Berkenan pada kesempatan pagi hari ini akan menyampaikan kajiannya dengan topik aktualisasi makna hijrah dalam membangun masyarakat Islami. Sepenuhnya sampai dengan nanti pukul 7 untuk Ustadz Profesor Dr. Andes Muhammad Mukhtasar Samsudin, Magister Jumarinura PhD, kami persilahkan untuk menyampaikan kajiannya. Dan nanti berkenan diakhiri dengan doa dan sekiranya nanti ada tanya jawab dari audien, nanti kita persilahkan. Selamat kami sampaikan kepada Ustadz Muhammad Mukhtasar Samsudin. Silahkan. Sebelum saya memulai, apakah materi sudah tampil di hadapan kita semua? Sudah. Sudah terbaca nggih? Jelas nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dalam kesempatan ini insya Allah kami akan mengantarkan sebuah tema yang sangat monumental di dalam sejarah
agama kita, yaitu sebuah peristiwa yang kemudian menjadi awal dari perubahan secara radikal di dalam penentuan waktu, perhitungan waktu yang pada saat itu diperkenalkan atau diinisiasi oleh sahabat Rasul Umar bin Khattab setelah berkonsultasi dengan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan kalender Persia dan kalender Romawi. Sehingga muncullah kalender Hijriah. Peristiwa historis itu tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi ada peristiwa konkret yang menyertainya. Sehingga tidak menjadi sebuah penetapan waktu yang imajinatif, tetapi ada dasar faktanya, yaitu berpindahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari suatu tempat, yakni Makkah menuju Madinah. Jadi hajara yuhajiru ini secara harfiah diartikan sebagai berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dan itu dilakukan oleh baginda Rasul bersama para pengikut, meninggalkan suatu keadaan yang sangat tidak kondusif. Keadaan atau tradisi jahil dan jahiliyah. Kalau di dalam bahasa Indonesia, jahil itu bodoh, jahiliyah berarti peradaban atau sifat-sifat kebodohan, yang kemudian secara harfiah di dalam bahasa Indonesia orang bodoh itu bisa dikatakan tidak bisa membaca dan menulis. Tetapi di dalam konteks masyarakat jahiliyah yang ditinggalkan oleh baginda Rasul pada saat itu, tidak hanya terjadi kebodohan harfiah, tidak bisa membaca dan menulis, tetapi kebodohan itu ditunjukkan oleh sikap kaum musyrik Quraisy yang tidak saja pandai membedakan antara yang halal dan yang haram, tetapi dengan sengaja mencampur baurkan. Yang halal dan haram itu menjadi satu dan membolak-balik. Apa yang dipesankan oleh baginda Rasul berdasarkan pada firman Allah menjadi sesuatu yang tadinya halal, sesuatu yang tadinya baik, tapi di dalam kenyataan kehidupan masyarakat jahiliyah pada saat itu adalah sesuatu yang berbalik, menjadi sesuatu yang jahat. Situasi yang tidak kondusif inilah kemudian dilihat oleh baginda Rasul sebagai keadaan yang tidak harus ditinggalkan. Dan perlu kita pahami bahwa inti hijrah itu adalah akan membuka ruang dakwah, syiar Islam. Tetapi di Makkah, ruang itu tidak terbuka selama 12 tahun. Dakwah dijalankan oleh baginda Rasul, menunjukkan situasi yang tidak memungkinkan, maka diambillah keputusan untuk meninggalkan Makkah menuju tempat yang lain. Baik, sebelum selanjutnya kita memulai, perlu kita mempunyai pemahaman yang sama. Apa sih yang kita maksudkan dengan tema yang akan kita bicarakan ini?
Mari pertama-tama kita melihat bahwa aktualisasi itu merupakan proses menjadikan sesuatu sebagai kenyataan. Jadi selama ini nilai-nilai hijrah yang ada di dalam proses pembangunan masyarakat Islami hanya semata-mata sebagai norma, sebagai nilai-nilai yang sangat bersifat abstrak, nilai-nilai yang sangat jauh dari kenyataan. Oleh karena itu, tema ini berusaha untuk melihat bagaimana nilai-nilai agung yang ada di dalam peristiwa hijrah itu menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini kita akan lihat dan mencoba dengan cara merefleksikan kenyataan yang kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah misalnya keteguhan atau istiqomah di dalam menjalankan syiar Islam, di dalam menjalankan pesan-pesan baginda Rasul, menciptakan akhlakul karimah di sekitar kita, itu sudah jalan atau tidak? Mohon maaf, selama ini mungkin seperti kita sekarang ini, kita pandai sekali mengajak orang melakukan kebaikan. Di mimbar-mimbar kita berteriak dengan seruan-seruan yang penuh dengan kebajikan, tetapi ketika kita menemukan kejahatan di tengah jalan, ketika kita menemukan di hadapan kita ada kemaksiatan, kita kok masih terlalu canggung, bahkan kaku, untuk minimalnya menegur atau menasehati orang yang berlaku atau berbuat kejahatan itu untuk berubah. Bahkan kita membiarkan. Nah, disinilah kenyataan yang bisa kita jadikan sebagai alasan. Mengapa makna hijrah itu perlu kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sekarang. Sementara itu, makna yang kita maksud tentu saja adalah arti yang kita berikan. Bagaimana pengertian kita terhadap arti hijrah itu perlu kita pahami bersama dengan menggunakan sumber bahasanya dari bahasa Arab. Sehingga kita perlu memberikan makna. Kemudian membangun. Membangun di sini lebih tepatnya adalah membina. Dalam bahasa Arab, bana yubni, itu membina. Membina ini dari kata bana, yubni, membangun. Dalam salah satu ajaran atau ajakan peringatan dari agama kita, terlalu jelas istilah itu kita temukan di sana, bahwa bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atau dibina, dibangun. Dibangun berdasarkan ala khamsin, atas 5 perkara. Yang kemudian menyebutkan rukun Islam. Nah, inilah saya tetapkan sebagai arti yang saya maksudkan di dalam tema ini dari istilah membangun itu adalah membina. Jadi sudah ada pondasinya. Kemudian kita kembangkan lebih lanjut dengan cara-cara binaan. Bukan sesuatu yang tidak ada kemudian kita adakan. Tetapi potensi itu sudah ada, tinggal kita bina, kita tingkatkan. Masyarakat Islami adalah masyarakat yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup dan selalu menjaga nilai-nilai keislaman bagi tiap-tiap individu dalam hal menjalankan peranan di dalam struktur masyarakat. Saya kira
Dari pengertian ini maka kita bisa memahami maksud dari tema yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Lebih jauh lagi kita perlu melihat bahwa mengapa momentum tahun baru ini itu merujuk kepada sebuah peristiwa sejarah. Dalam hal ini kita tidak menjadi romantis, hanya bernostalgia dengan peristiwa-peristiwa masa lalu, sebagaimana dilakukan oleh baginda Rasul. Tetapi kita menjalankan syariah. Kita menjalankan syariah Islam. Hijrah itu adalah hukumnya wajib. Berhijrah adalah hukumnya wajib dalam agama kita. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 218 disebutkan innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Tentu sesuatu yang berstatus wajib bila dijalankan mendapatkan pahala. Kita memperoleh pahala sekaligus memperoleh kemenangan. Dalam surah At-Taubah ayat 20, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Jadi momentum sejarah yang dilakukan oleh baginda Rasul itu tidak sekedar dikenang, tetapi kita menjalankan kewajiban kita untuk berhijrah. Nah, tentu saja kita kembali kepada pengertian harfiah tadi. Mengapa menjadi wajib? Disebabkan karena kita meninggalkan sesuatu yang mungkar menuju kepada sesuatu yang ma'ruf. Dan itu wajib hukumnya. Ayat-ayat yang saya sebutkan di atas tadi kemudian memberikan 3 prinsip kehidupan bagi kita umat Islam. Prinsip pertama, hijrah itu adalah memperkuat keyakinan atau keimanan kita. Karena kita berhijrah itu disebabkan oleh kesadaran kita terhadap keberadaan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa dalam hidup kita. Kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak terpuji. Itu dilandasi oleh keimanan bahwa pada kebiasaan yang baik di sana Allah akan memberikan atau memenuhi janjinya untuk memberikan kepada kita imbalan pahala, bahkan memberikan konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa kehidupan yang baik di sisinya pada saat kita terpanggil oleh Dia yang memiliki. Dalam konteks pandemi Covid Corona 19 sekarang ini tentu saja ada keniscayaan kita untuk melakukan hijrah. Dari kebiasaan kita kemarin yang mungkin dengan tidak sadar, bahkan juga dengan sadar kita lakukan. Kita tidak menjaga kesehatan. Padahal di dalam agama kita diajarkan an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Jadi menjaga kebersihan tangan dengan cuci tangan, dengan melindungi diri dengan masker, untuk terhindar dari virus,
Itu bagian dari proses pembersihan diri dan lingkungan kita agar supaya kita tidak terkena penyakit atau terserang dengan virus. Kalau itu kita sadari sebagai bentuk dari keimanan kita bahwa semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dengan tidak sia-sia. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu ini dengan tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi kalau ada sebagian dari kita yang mengingkari peristiwa pandemi COVID-19 sekarang ini terlepas dari desain diberikan oleh Allah, sama saja kita menjauhkan diri dari kesadaran sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, sebagaimana virus itu juga diciptakan atau bersumber dari Sang Maha Memiliki. Yang kedua ayat yang kami bacakan tadi itu memberikan satu prinsip atau mengandung prinsip perubahan, hijrah. Tentu saja perubahan dari sesuatu yang kurang baik, tidak baik, menuju kepada perbuatan yang baik. Itulah sebenarnya mengapa kemudian secara syar'i hijrah itu wajib dilakukan oleh kullu muslimin wa muslimah. Dan yang ketiga, ada prinsip jihad. Perjuangan dalam menegakkan risalah Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat yang menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang tidak perlu diragukan lagi. Oleh karena itu, kita semua sebagai yang mengimani kitabullah itu harus berjuang untuk menegakkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah substansi jihad. Sebagaimana di dalam pengertian harfiah hijrah tadi, meninggalkan sebuah tempat kepada tempat yang lain untuk menegakkan syariah atau perintah dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari prinsip-prinsip seperti itu, maka baik kita akan melihat bahwa hijrah Rasulullah itu peristiwanya memang sudah terjadi secara fisik, secara nyata dilakukan oleh baginda Rasul dari Makkah ke Madinah, atau juga pikiran baginda Rasul pada saat itu pernah tertuju kepada negara Ethiopia, namun dilihat Madinah atau kota Yatsrib itu jauh lebih kondusif dibanding dengan Ethiopia, maka kemudian maksimalisasi tujuan hijrah itu dilakukan di Madinah. Nah, macam-macam hijrah tadi apa yang kami sampaikan itu lebih cenderung kepada macam hijrah yang pertama ini, bersifat makaniyah. Makaniyah berarti tempat. Hijrah meninggalkan tempat. Nah, secara makaniyah, ini kita bisa memberikan pengertian yang lebih luas lagi, atau secara lebih detail juga, bahwa Rasulullah SAW dalam hal segi tempat ini, berpindah dari Mekah ke Habasyah atau Ethiopia, kemudian dari Mekah ke Madinah, dari suatu negeri yang di dalamnya didominasi oleh hal-hal yang diharamkan, menuju kepada sebuah tempat atau ruang yang menunjukkan hal-hal yang dihalalkan itu lebih dikedepankan. Hijrah dari suatu negeri yang membahayakan kesehatan
guna menghindari penyakit menuju negeri yang aman dari penyakit. Ini saya kira sangat relevan untuk kita temukan makna di balik itu pada situasi kondisi pandemi COVID-19 sekarang, yang dari segi penamaan situasi sekarang ini juga sudah mengalami pergeseran. Jadi kehidupan kita besok, bahkan mulai sekarang itu sudah diintrodusir sebagai masa new normal. Kita berpindah dari suatu masa yang disebut normal, sebagaimana yang menjadi kebiasaan kita pada waktu-waktu yang lalu. Sekarang ini kita masuk pada suatu situasi yang disebutkan sebagai new normal. Jadi lagi-lagi hal ini membuktikan bahwa membicarakan hijrah itu tidak pernah kehilangan relevansi apabila kita kaitkan dengan situasi kehidupan yang kita hadapi. Kemudian maknanya yang kedua secara garis besar, selain makaniyah berdasarkan tempat fisikal tadi, hijrah itu juga ada maknawiyah. Menurut maknanya, yang pertama disebut dengan hijrah i'tiqadiyah. Hijrah i'tiqadiyah ini terkait erat dengan keimanan kita yang bersifat sangat fluktuatif. Kadang iman kita itu lemah, tapi kadang juga menjulang tinggi. Menuju puncak keyakinan. Kita menjadi mukmin yang sejati. Tetapi terkadang juga mendekati kekufuran. Hal ini disebabkan oleh tiada lain karena manusia itu merupakan makhluk Allah yang memiliki keistimewaan, dianugerahi akal pikiran. Oleh karena itu kepada dua pola ini, atau kedua kutub ini, manusia itu bisa memilih. Enggak. Di antara keduanya dengan menggunakan akal pikiran. Tetapi pada suatu saat tertentu juga manusia mengalami penurunan keyakinan. Sehingga dia menempati tempat yang rendah karena tidak memanfaatkan akal pikirannya itu. Kemudian Allah juga mengingatkan bahwa kami menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna. Tapi kemudian kita turunkan kepada tempat yang asfala safilin. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, ini menunjukkan bahwa hijrah secara maknawiyah itu senantiasa juga terjadi, harus dilakukan. Pada saat kita mengalami degradasi, penurunan keyakinan itu, maka kita harus segera beranjak dari situasi yang atau tempat yang rendah itu menuju kepada tempat yang tinggi. Hijrah yang lain secara maknawiyah itu adalah apa yang kemudian kita kenal dengan hijrah syu'uriyah. Ini terkait dengan cita rasa, kesenangan, kesukaan, dan lain-lain. Semua yang ada pada diri kita sering terpengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang islami. Nah, ini mohon maaf, kita belum lama juga ya di media sosial itu mungkin yang memviralkan itu atau yang membuat rekaman itu motivasinya sekedar bercanda, sehingga roti, kue, klepon itu kemudian dikenakan dengan kata tidak islami. Nah, kurang islami. Pakaiannya kurang islami. Penampilannya kurang islami. Istilah-istilah kurang islami ini selalu tampil di hadapan kita. Bahkan mungkin mohon maaf kita sendiri juga dengan tidak sadar kadang-kadang melakukannya. Banyak hal seperti hiburan, musik, bacaan, gambar atau hiasan, pakaian, rumah. Semua pihak
ini kita tidak teringat untuk bisa selalu mencerminkan atau menunjukkan cita rasa Islami itu. Nah, oleh karena itu ketika kita menyadari itu, maka dalam hal atau dalam segi syuuriyah ini, dari segi cita rasa dan kesenangan ini, kita tinggalkan kalau kesenangan itu sudah nyata-nyata merupakan hal yang kurang Islami, kita berpindah kepada hal-hal yang bersifat Islami. Hijrah sulukiyah saya kira ini terkait dengan tingkah laku atau kepribadian kita, disebut juga dengan akhlak, suluk. Dalam berhijrah sulukiyah tepat apabila kita mengoreksi akhlak dan kepribadian kita guna kemudian menghijrahkan akhlak yang mulia. Berikutnya, saya kira mulai di sinilah kita perlu mengaktualisasikan baik makna makaniyah, hijrah yang bersifat makaniyah tadi maupun yang bersifat maknawiyah. Karena kenyataannya kita sebagai insan, makhluk Allah, ini memang sangat lemah di hadapan Sang Pencipta. Sudah terlalu banyak peringatan-peringatan yang meyakinkan kita bahwa kita adalah makhluk yang mempunyai kelemahan, ketidaksempurnaan, sehingga di berbagai tempat dan waktu kita melakukan kesalahan. Maka dalam hal itu Rasulullah mengingatkan tanda-tanda orang yang akan mendapatkan kecelakaan di akhirat kelak itu ada 4 perkara. Pertama, mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan orang-orang seperti ini. Kita mudah melupakan dosa yang diperbuat. Padahal sekecil apapun perbuatan jahat itu tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mudah melupakan dosa dan malas bertobat. Padahal Allah itu innallaha tawwabur rahim. Allah itu Maha Pengampun, penerima taubat dan Maha Penyayang. Artinya bahwa kalau kita sadari sebagai makhluk yang gampang berbuat dosa, maka paralel dengan itu kita juga mengimani bahwa Allah Maha Pengampun, dan karena itu segera kita memohon ampun kepadanya pada saat kita menyadari perbuatan dosa yang kita lakukan. Itulah sebabnya kita selalu perlu beristighfar. Setiap helaan nafas yang kita hembuskan, di dalamnya kita sertakan dengan suara-suara yang bersumber dari nurani kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, selalu mengingat atas jasa. Jadi manusia itu selalu dengan pamrih. Perbuatan baik atau amal soleh yang dia lakukan tidak disandarkan pada sebuah kesadaran bahwa apa yang diperbuat itu sebagai amal soleh tidak ada lain dan tak bukan semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam kehidupan dan kenyataannya, sekali lagi mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat seperti ini. Ada saja manusia itu ingin mendapatkan pujian dari sesamanya, dari atasannya, dari tetangganya, tetapi semata-mata bukan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga membawa dirinya sebagai orang yang takabur karena disadari bahwa apa yang diperolehnya adalah jerih payahnya sendiri tanpa bantuan dan
pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah fakta-fakta yang terkait dengan sifat dasar kita sebagai manusia, sehingga makna hijrah itu harus kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aktualisasikan berarti kita masuk kepada sebuah proses untuk menjadikan istilah hijrah berpindah, bergeser dari perbuatan yang baik, yang jahat kepada perbuatan yang baik. Karena sekali lagi semua itu bukan perintah dari sesama manusia, bukan perintah dari presiden, tetapi ini adalah firman atau perintah Allah Subhanahu wa taala yang tentu saja sudah dinyatakan oleh Allah sebagaimana firman Allah tadi yang kami bacakan, kita akan menjadi pemenang di dalam pertarungan dengan kelemahan-kelemahan diri kita itu. Maka prosesnya adalah mengaktualisasikan makna hijrah itu untuk kemudian kita menjadi pemenang. Oke, itu yang ketiga dan keempat. Ini masih ada kelemahan-kelemahan manusia. Lalu bentuk aktualisasi yang lain sudah kami sampaikan dalam mukaddimah tadi, bahwa aktualisasi makna hijrah itu bisa berupa refleksi, pemikiran mendalam terhadap kenyataan yang kita saksikan untuk kemudian kita reproduksi, kita hadirkan kembali dalam bentuk yang lebih baik. Kalau kemarin kita temukan kesalahan pada diri kita di dalam berinteraksi dengan tetangga, berinteraksi dengan sesama kolega, yang membuat kolega kita itu sakit hati, yang membuat tetangga kita itu merasa terhina, kita kembalikan penyebab itu kepada diri kita. Mungkin kolega kita merasa tersakiti, tetangga kita itu merasa terhina, itu disebabkan oleh karena jiwa kita ini kembali kepada apa yang tadi sudah diingatkan. Bahwa kita seringkali takabur disebabkan karena apa yang kita lakukan selama ini, yang kita peroleh itu semata-mata kita katakan sebagai hasil dari perbuatan kita sendiri tanpa menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi refleksi macam inilah yang dimaksudkan oleh aktualisasi. Kita tidak kembali kepada, maksud saya, tergantung kepada bacaan-bacaan kita, kepada nilai-nilai yang termaktub di dalam kitabullah. Tidak tekstual. Tetapi beranjak pada kenyataan yang kita hadapi sebagai masyarakat, sebagai individu bagian dari masyarakat itu, yang kita saksikan dalam kehidupan nyata kita. Sehingga kita tidak sekedar menjadi justifikator yang membenarkan apa yang dikatakan oleh firman Allah tertulis, termaktub di dalam Al-Quran. Tetapi kita juga kemudian menjadi verifikator dan juga sekaligus inovator. Secara kreatif kita membangun perilaku kita sebagaimana fakta atau kejadian-kejadian yang bersifat fisikal lahiriah di hadapan kita, sehingga kita melakukan pembangunan atau pembinaan masyarakat itu secara terukur. Ini di dalam ilmu-ilmu atau teori-teori sosial. Itu kita mengenal seorang tokoh bernama Benedict Anderson atau Ben Anderson. Itu memperkenalkan sebuah istilah, the imagine community. Masyarakat yang terimajinasi, masyarakat yang terbayangkan. Kalau sebuah hal yang terimajinasi, berarti itu tidak beranjak dari kenyataan. Nah, masyarakat yang dibangun oleh
Masyarakat Islami yang ingin kita bangun itu bukan di imagine community sebagaimana dimaksud oleh Benedict Anderson. Karena bukan masyarakat yang dari awal tidak terbangun, tidak tercipta. Masyarakat Islamiyah itu bukanlah konsepsi kosong. Tapi masyarakat Islamiyah itu ada di dalam kenyataan. Yang dihadapi dan dibangun oleh baginda Rasul. Sesuai dengan konteksnya pada saat itu. Begitupun kita sekarang. Masyarakat Islami ada di dalam kenyataan. Masyarakat Islami yang bagaimana? Masyarakat yang hidupnya disinari oleh cahaya Quran dan juga mengikuti sunnah Rasul. Nah, ini bukan masyarakat yang dibayangkan akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi ini adalah landasan, akar, dasar. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai the imagine community. Tetapi the real community. Jadi masyarakat Islam, sekali lagi masyarakat Islami, itu bukanlah suatu bayangan masyarakat yang baru akan kita bangun di masa yang akan datang. Tetapi ini kita aktualisasikan karena kenyataannya sudah ada sebagai dasar. Tidak usah jauh-jauh. Salah satu firman Allah mengatakan bahwa wahai kamu umat Muhammad, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Beberapa ayat di atasnya atau dalam surah yang sama konsekuensinya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi id kuntum a'dam fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi kita harus menjaga persatuan umat ini. Artinya bahwa kita semua sebagai pengikut baginda Rasul Muhammad SAW itu adalah masyarakat yang real. Tinggal bagaimana kemudian memperkuat keumatan itu dengan satu jalinan yang sama, yaitu pada sistem keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai apa yang kita syahadatkan, kita saksikan bahwa kita adalah pengikut yang mengakui, yang menyaksikan atau bersaksi bahwa baginda Rasul Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Jadi sekali lagi masyarakat Islami yang kita kenakan di dalam judul ini bukanlah masyarakat yang terimajinasi, yang baru akan kita bangun di masa yang akan datang, tetapi kita beranjak dari akarnya, dari dasarnya yang sudah ada. Sehingga prosesnya inilah, di dalam kita hidup bermasyarakat, dasar itu perlu kita angkat ke permukaan untuk mewarnai kehidupan kita sebagai kumpulan individu-individu yang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu dimulai dari diri masing-masing pribadi. Jadi meskipun ada konsep keumatan tadi bahwa kita adalah ummah, bahkan sebaik-baiknya ummah, khairu ummah, tetapi di dalam keumatan itu juga diakui bahwa umat tersebut dibangun berdasarkan atau terdiri atas unsur-unsur individual, unsur-unsur pribadi yang menjadikan kita nanti masing-masing itu menjadi muslim yang sejati. Jadi pribadi-pribadi ini menjadi hal yang sangat substansial dan secara strategis untuk membangun konsep keumatan bahkan masyarakat Islami itu.
kuncinya dari pribadi masing-masing. Jadi kita tidak bisa langsung beranjak kepada pembentukan masyarakat Islami, atau contoh yang paling dekat dengan kita adalah sebagai bagian dari anggota Muhammadiyah, itu tidak bisa memperkuat lembaga ini atau organisasi kemasyarakatan ini, institusi kemasyarakatan ini bisa kuat kalau individu-individunya atau person-person yang ada di dalamnya itu rapuh. Jadi kita beranjak dari diri kita masing-masing untuk memperkuat dan mengambil peran di dalam konsep keumatan atau kemasyarakatan Islami itu. Kita berusaha menata diri, berpindah dari kondisi yang sebelumnya buruk, yang tidak selaras dengan nilai Islam, menuju yang lebih baik dan Islami. Hijrah juga dapat mengentaskan umat dari budaya jahiliyah menuju makarimal akhlak. Makarimal akhlak tentu saja kalau di dalam bahasa Indonesia ini adalah budi pekerti yang luhur. Ini tidak sama dengan istilah filsafat yang disebut dengan etika. Etika itu lebih berdasar pada teori-teori fundamental yang di atasnya dibangun kenyataan. Tetapi makarimal akhlak ini adalah sebuah ajaran yang sangat praktikal sifatnya, yang sangat operasional sifatnya. Karena dengan begitu, dengan makarimal akhlak, disitulah kemudian muncul identitas kita sebagai masyarakat Islami. Kenapa kita sebut masyarakat Islami? Yang membedakan kita dengan masyarakat Kristiani, masyarakat Majusi, masyarakat Yahudi. Karena dengan makarimal akhlak ini, inilah yang menjadi identitas kita. Identitas kita sebagai masyarakat Islami yang membuat kita berbeda dengan masyarakat-masyarakat non-Islami. Dengan kata lain, masyarakat Islami itu dibangun sedemikian rupa dengan bentuk-bentuk perilaku budi pekerti yang luhur yang disebutkan sebagai makarimal akhlak. Karena baginda Rasul saya kira juga tidak ada lain kecuali diutus oleh Allah liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan atau melengkapi, memaksimalkan, mengoptimalkan akhlak manusia menjadi lengkap, menjadi mulia, menjadi luhur. Nah, yang terakhir saya kira dalam materi yang saya siapkan ini, di dalam berbagai macam literatur kita kadang-kadang kita menemukan bahwa peristiwa hijrah yang dilakukan baginda Rasul itu mempersaudarakan kaum muhajirin dengan ansor yang terjadi setelah muhajirin sampai di Madinah sebagai tanda bahwa ukhuwah, solidaritas Islamnya adalah satu aspek yang harus ada dalam membangun tatanan masyarakat Islam. Nah, tadi konsep keumatan itu substansinya adalah menjaga persatuan. Kemudian dari peristiwa hijrah yang berlaku secara makaniyah tadi yang ditunjukkan oleh baginda Rasul, di sana ada makna yang sangat dalam untuk memperkuat ikatan keumatan kita itu dengan konsep ukhuwah, solidaritas. Solidaritas ini juga sama maknanya dengan akhlakul karimah yang sangat praktikal. Di dalam salah satu hadis Rasulullah dinyatakan bahwa kita harus selalu saling tolong-menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong-menolonglah kamu dalam hal kebajikan, dan karena itulah ini yang dimaksud dengan
kunci dari pelaksanaan atau realisasi solidaritas. Kalau ada persekongkolan jahat, ada kerjasama yang jahat, itu bukan solidaritas. Itu bukan konsep ukhuwah dalam Islam. Tetapi itu adalah sebuah pengkhianatan terhadap nilai-nilai kebersamaan di dalam Islam. Maka ya ini mohon maaf kalau pandemi COVID-19 itu kemudian juga menerbitkan kesan-kesan yang kurang pada tempatnya, itu dianggap sebagai persekongkolan duniawi, persekongkolan antar negara-negara yang bersifat adikuasa untuk melangsungkan penjajahannya kepada negara-negara yang lemah secara ekonomi. Saya kira itu wajar terjadi karena konsep solidarity yang berbasis pada ukhuwah itu tidak mereka miliki. Nah, oleh karena itu kita sebagai masyarakat Islam tidak perlu menuju kepada penafsiran kepada kenyataan pandemi COVID-19 itu dengan konsep persekongkolan jahat. Tetapi kita melihat itu secara positif bahwa pandemi COVID-19 ini harus dihadapi dengan dasar ukhuwah. Kita solidaritas, memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang karena pandemi COVID-19 itu dipecat dari pekerjaannya, diberhentikan dari pekerjaannya dalam mohon maaf, menjadi kehilangan pekerjaan, daya beli masyarakat menjadi sangat lemah. Nah, oleh karena itu saya kira pada peristiwa seperti inilah kita harus menunjukkan dan menyatakan, merealisasikan konsep solidaritas itu di dalam kehidupan kita. Dan disitulah terletak bukti bahwa kita sedang melakukan aktualisasi makna hijrah. Yang terakhir perlu kita catat, ini dalam berbagai tulisan-tulisan atau artikel yang mencoba mengelaborasi, menggali makna hijrah itu ditemukan bahwa tahun baru Hijriyah itu tidak sama dengan hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha yang seringkali kita rayakan, kita berselebrasi, merayakan hari kemenangan, merayakan hari raya kurban. Karena tahun baru Hijriyah ini tidak ada aturan dalam syar'i, dalam hukum agama untuk memerintahkan kita merayakannya. Yang ada adalah penghayatan nilai dan pengambilan hikmah. Tadi ayat yang kami bacakan, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Tidak dilakukan dengan konsep selebrasi, perayaan, tetapi dilakukan secara tulus dan ikhlas untuk melaksanakan atau merealisasi keimanan kita kepada Allah. Orang-orang yang sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dan mereka yang melakukan atau berhijrah lalu juga berjuang untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga betul apa yang dinyatakan oleh beberapa ahli atau penulis-penulis, kita di sana tidak memberlakukan atau menghadapi, merespon tahun baru Hijriah ini sama dengan hari raya Islam yang lain. Tetapi pada penghayatan nilai dan hikmah hijrah itulah yang menjadi bahan renungan kita untuk bisa kita upayakan, ya, untuk kita bisa upayakan
menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kami kira apa yang kami sampaikan di atas tadi sekedar mengingatkan kepada kita semua, apakah itu aspek historisnya hijrah, makna lugawinya hijrah, semuanya kita sudah paham, tetapi mungkin kita lupa untuk berjihad. Nah, ini adalah masyarakat jihadi. Maka senantiasa bertugas untuk mengaktualisasikan tidak hanya makna hijrah, tetapi makna-makna ajaran agama kita yang lain dengan bertumpu kepada kenyataan sosial masyarakat Islam, bukan pada kenyataan sosial masyarakat yang lain, untuk kemudian membangun masyarakat Islami yang diharapkan, karena sesungguhnya panduan dan nilai-nilai dasar yang ingin kita realisasikan itu sudah merupakan kenyataan di dalam konsep keumatan kita sendiri, bukan konsep keumatan yang kita peroleh dari agama-agama yang lain. Dan sekali lagi, di situ sudah jelas bahwa makarimal akhlak, konsep moralitas yang menjadi kepribadian atau personalitas setiap individu orang yang mengikuti baginda Rasul, kita semua sebagai umat Muhammad itu kemudian menjadi pembeda dengan masyarakat-masyarakat yang non-Islami. Kuncinya sebagai penutup, aktualisasi makna hijrah ini juga kemudian sebenarnya merupakan satu kewajiban yang tidak saja kewajiban individual yang harus kita lakukan, tetapi juga kewajiban keumatan. Bukan hanya kewajibannya Ustadz Wahdan atau Bapak Dr. Arif sebagai moderator secara individual untuk mengaktualisasikan makna hijrah, tetapi juga kewajiban forum majelis jihadi untuk secara bersama-sama mewujudkan masyarakat Islami itu dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami uraikan tersebut dapat kita petik hikmah untuk kita refleksikan bersama, kembali membangun masyarakat Islami yang sesungguhnya dasarnya sudah ada di dalam kehidupan kita melalui teladan yang kita lakukan berdasarkan perilaku, ucapan, dan contoh atau suri teladan yang ditampilkan, yang diajarkan oleh baginda Rasul sebagai bentuk pemahaman baginda Rasul terhadap perintah-perintah Allah yang terkait dengan amar ma'ruf, nahi mungkar yang kita sudah sebutkan tadi sebagai konsep maknawiyah dari pengertian hijrah itu. Jadi bukan makaniyah saja, tapi juga maknawiyah, sehingga kita sesungguhnya tidak kekurangan pijakan untuk membangun atau menegaskan orientasi masyarakat Islami yang ingin kita bangun itu seperti apa. Itu sudah sangat jelas bahwa tentu saja masyarakat Islami adalah mereka yang secara konsisten mengamalkan apa yang diingatkan oleh Allah sebagai kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan oleh karena itu, sekali lagi, jangan saja kita pandai untuk mengajak berbuat kebajikan, tetapi kita juga bisa tegas di dalam menghancurkan kemungkaran yang kita saksikan atau tampil di hadapan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan Senior Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.
sekaligus guru besar Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada selaku narasumber kajian jihadi pimpinan cabang Muhammadiyah Gurian. Perlu kami sampaikan sebelum nanti diakhiri dengan doa, mungkin ada tanya jawab dulu. Ada tanya jawab dulu dari audien. Mungkin kami berikan kesempatan kepada Pak Ibu. Oke, Pak Muhtaib, kami persilahkan Pak Muhtaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini supaya hangat suasananya, saya ingin mencari ketegasan bahwa bisa enggak rezim sekarang ini diproyeksikan sebagai new normal jahiliyah, di mana aktualisasi hidup sekarang ini jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Saya kira demikian. Jadi sekarang ini bisa enggak diproyeksikan sebagai new normal jahiliyah? Karena memang agak bergeser sekarang ini nilai-nilainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung Ustadz Muhtasar. Langsung nggih Pak Mutoib. Matur nuwun, pertanyaannya itu mengingatkan kita semua untuk kembali merenungkan pada dua jalan yang ditantang kita oleh Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf wa nahi mungkar. Kebetulan pertanyaan Pak Mutoib, apakah bisa kita memproyeksikan apa yang tadi disebut sebagai masyarakat new normal jahiliyah? Kenapa kita tidak mengganti saja itu Pak Mutoib? Masyarakat new normal adabiyah. Masyarakat new normal yang penuh dengan adab, yang beradab. Jadi kita tidak ikut-ikut untuk menerima kenyataan bahwa suasana kehidupan kita sekarang ini, khususnya sebagai umat Islam, itu sedang diarahkan kepada suatu tempat yang jahiliyah. Justru itu tantangan bagi kita untuk mengganti atau mereplace proyeksi new normal jahiliyah itu menjadi new normal adabiyah. Nah, karena contoh sederhana Pak Mutoib, tadi kita mengatakan bahwa perilaku bersih yang menjadi substansi dari new normal dengan mengenakan masker, dengan menjaga jarak yang diartikan sebagai antisipasi terhadap penularan virus, itu juga sesungguhnya sudah diingatkan oleh agama kita. Seperti tadi kami katakan bahwa Islam itu bersih. Orang Muslim itu bersih. Orang beriman itu bersih. Dan oleh karena itu, dengan mengenakan masker, kita akan lebih menjaga kesehatan, tidak hanya kesehatan individual kita, tetapi juga kita menjaga kesehatan saudara-saudara kita yang lain. Jangan sampai saudara kita itu terkena atau terinfeksi, tertulari virus yang kita bangun. Dengan cara beginilah, maka kita yang sadar dengan sesadar-sadarnya mengenakan masker, menjaga jarak, dengan merenggangkan soft secara positif, saya kira justru menunjukkan bahwa kita juga sebagai umat Islam itu mempunyai konsep kebersihan, konsep perlawanan terhadap virus corona. Karena di dalam agama kita juga dikenal istilah daruriyah. Ada istilah darurat. SK Gubernur sekarang saja kan mengatakan ini sebagai masa apa itu? Masa Darurat. Masa darurat. Nah, bukankah juga kita diajarkan atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Jadi mohon maaf Pak Mutoib, barangkali lebih baik kita ganti saja itu. Proyeksi ke masa depan adalah justru new normal adabiyah.
Masyarakat yang hidup di dalam situasi new normal tapi penuh dengan adab. Matur nuwun. Kalau mau dibangun new normal jahiliyah, oh gampang Pak, gampang. Kita bisa melupakan tadi solidaritas. Tidak perlu itu solidaritas. Tidak perlu kita itu tasimu bihablillahi jami'ah. Itu new normal jahiliyah. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Ustadz Profesor Mukhtasar. Satu pertanyaan terakhir via Zoom chat untuk Ustadz Profesor Mukhtasar Samsudin. Peran umat Islam terutama ini adalah melalui diri sendiri dalam membangun masyarakat Islami. Nah, peran keumatan yang lebih luas melalui sosial dan masyarakat itu tentunya yang lebih luas. Bagaimana meluaskan dan menyamakan percepatan dalam masyarakat agar biasnya itu segera terwujud masyarakat Islami sesuai dengan sunnah dan lebih maknawi. Monggo Ustadz Mukhtasar, ini pertanyaan via Zoom chat. Monggo. Matur nuwun pertanyaannya. Nama majelis kita ini adalah jihadi. Perjuangan kita. Jadi akselerasi itu juga bagian dari perjuangan kita ini. Baginda Rasul melaksanakan hijrah dan membangun masyarakat madani. Masyarakat Madaniyah. Masyarakat Madani itu kalau kita mau pelajari lebih lengkap lagi pada Piagam Madinah. Bagaimana background atau latar belakang Piagam Madinah itu disepakati oleh berbagai macam suku, berbagai macam penganut agama, Yahudi, Majusi pada saat itu, dengan pernyataan-pernyataan yang diungkapkan di dalam Piagam Madinah bahwa di sana ada konsep gotong royong, ada konsep solidaritas, ada konsep saling hormat menghormati antar penganut agama yang berbeda. Jadi disinilah dasar kita, pijakan kita untuk mempercepat bagaimana supaya masyarakat Islami itu kita bisa bangun secepat-cepatnya. Tapi tidak mungkin kita melakukan cepat kalau secara personal setiap individu kita ada saja di antara kita yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi substansi dari Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah dengan umat beragama yang lain. Salah satunya adalah saling hormat menghormati antar pemeluk agama. Jadi mohon maaf, kehidupan kita di Indonesia adalah sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Ada penganut agama yang lain. Masyarakat Indonesia itu tidak Islam, tidak Muslim saja. Bahkan mungkin di tengah keluarga kita ada anggota keluarga yang berbeda agama dengan kita. Tetapi berdasarkan negara yang dibangun, sistem kehidupan sosial yang dibangun oleh Rasulullah pada saat itu tetap memberikan penghargaan terhadap perbedaan yang ada, sehingga konsep keumatan yang berbasis pada Islam ini itu merukunkan kehidupan individu yang ada di dalam struktur masyarakat yang berbeda-beda dari segi keagamaan. Jadi dari contoh sederhana ini maksud kami, misalnya pesan saling hormat menghormati antar pemeluk agama yang berbeda dengan yang lain, itu perlu diperkuat, apalagi antara sesama kita, sebagai ikhwan, sebagai seiman, saudara seiman. Maka solidaritas yang nyata, solidaritas yang real, itu perlu kita dahulukan, kita lakukan di kalangan kita secara internal dengan tidak merendahkan mereka-mereka dari kelompok masyarakat yang non-Islami. Saya kira mengenai waktunya, apakah itu bisa dipercepat? Ini adalah perjuangan yang harus kita lakukan, yang secara khusus oleh
majelis jihadi ini. Demikian Pak Moderator. Terima kasih Ustadz Muhtasar Samsudin. Kiranya kita sudah sampai di penghujung acara. Berkenan untuk menutup dengan doa dipimpin oleh Ustadz Profesor Muhtasar Samsudin. Monggo Ustadz. Mari Ibu Bapak, saudara-saudaraku sekalian, sejenak kita fokuskan pikiran kita untuk menyerahkan semua yang kita laksanakan pada pagi hari ini semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa' annal balaa'a wal waba'a war riba'a waz zalazila wal mihan wa su'al fitani ma zahara minha wa ma batana an baladina hadza Indonesia khassa wa an sa'iri biladil muslimina ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu, Mas Moderator, Pak Moderator, kalau ada kekurangan. Siap, Prof. Muhtasar Samsudin. Tidak ada kekurangannya. Sukses semuanya. Oke, Bapak Ibu, jamaah virtual jihadi online pimpinan cabang Muhammadiyah Kudian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tentunya rasa terima kasih kami sampaikan kepada narasumber, Guru Besar Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, beliau Bapak Profesor Muhtasar Samsudin PhD yang telah berkenan menyampaikan kajiannya pada kesempatan pagi hari ini. Marilah rangkaian acara kajian jihadi pada kesempatan pagi hari ini di hari Ahad Legi 23 Agustus tahun 2020 ini kita akhiri bersama dengan ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Saya yang mendampingi acara ini banyak salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat berkarya, selamat berhari Minggu, dan selamat berakhir pekan bersama keluarga. Sukses selalu menyertai kita semuanya. Semoga Allah selalu memberikan keberkahannya untuk kita semuanya. Amin. Nasrul minallah, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, monggo kalau mau untuk kangen-kangenan 5 menit ke depan, silahkan Bapak Ibu semuanya, jamaah jihadi, pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kudian. Oke, terima kasih. Kangen saya, kangen-kangen sama Ustadz Wahdan. Ya, sip. Bagus sekali, Pak. Nanti, Dan hari nanti ini kan tinggal 62. ketemu ngobrol. Jadi saya pamit deh, pamit live ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih, barakallah. Wah, ini Pak Ustadz Arsidi. Monggo, rekan dari Maluku. Request saja itu, sering-sering bagus juga itu, asal beliau bersedia. Ya, kita jadwal ulang nanti. Misalnya ya kalau nggak terlalu ya 2 bulan sekali, terus nanti Pak Talkis 2 bulan sekali, terus nanti dari
PP siapa lagi gitu kan. 2 bulan sekali buat beliau kan nggak terlalu dekat, tapi kita kan nanti dapat banyak jadinya kan. Iya, betul sekali. Ya, Pak Wahdan, mau tanya. Misalkan ini juga jadwalnya itu sudah berurutan, sudah dihubungi belum para narasumber? Untuk sementara belum, Pak. Misalkan saya usul juga ada Pak Adirianto ya, karena ini memang narasumber yang harus paham teknologi. Ada Pak Adirianto, ada Dr. Hewan, Dr. Agung Budianto, nanti ada Ustadz Ahsan Jihadan. Nah, seperti itu loh. Ya, ya. Bisa Pak, diusulkan aja nanti kita agendakan untuk pertemuan besok. Mungkin yang diusulkan. Oke, siap. Nanti kami siap ngelingkan juga nih. Dengan kawan-kawan yang, karena ini memang betul-betul harus piyayi-piyayi yang tidak gaptek kan begitu. Ya, Isu-isu aktual juga dimasukkan dalam kajian juga, Ustadz. Gimana? Isu-isu aktual. Wah, siap. Masa pilkada apa piye?